Terus terang saya nggak tahu crowdnya ya, jadi saya baru sadar pagi bahwa Aden masih semester 3 ya, semester 2015 semester 2 malah ya. Jadi mudah-mudahan saya cukup jelas, karena tadi saya pikir yang datang ini rata-rata udah semester akhir atau fresh graduate gitu. Jadi ya nanti kalau nggak jelas tanya aja, jangan ragu-ragu. Saya khawatir bahasa saya agak-agak jelimet gitu ya, atau banyak bahasan yang sebetulnya sudah masuk ke praktek, sehingga mungkin buat yang masih semester 2-3 gitu mungkin belum terbayangkan. Tapi saya akan mencoba sejelas mungkin dan gambar-gambar ini bisa kita lihat nama-namanya ya. Ini adalah arsitek kondang di Indonesia. Ini tuliskan. Ini sama ya. Pasti kalian sudah pernah dengar rumah piring ini, gunung-gunungan ini. Ini arsitek ini kayak terkenal sekali, sering sekali masuk museum atau itu yang di atas itu ya. Satu usaha konservasi arsitektur tradisional di Flores. Kemudian ini karya SBY. Hal-hal ini kalian akan ketemukan di media massa. Tapi sehari-hari kalau kita belusuan ya, seperti Jokowi senangnya belusuan gitu, kita akan ketemu dengan satu realita yang lain. Di kota kita akan ketemu yang seperti ini ya. Orang tidur di gerobak, kemudian pasar becek, bahkan mengambil area sampai ke rel, sekolah temboknya nggak ada, hancur, pasar kondisinya sama sekali tidak terencana ya. Kita bisa lihat bahwa ada jarak yang besar antara arsitektur yang kita lihat di media desain dengan kondisi ruang tinggal kita. Di media itu kita lihat arsitektur tuh tampil sebagai sebuah objek yang otonom, yang seolah-olah hanya hasil dari kegiatan perancang ruang dan bentuk yang membutuhkan kreativitas, keterampilan, keahlian seorang arsitek saja. Jadi betul-betul sesuatu yang terlepas dari konteksnya. Sementara di dalam kota, arsitektur lahir sebagai hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang melibatkan berbagai macam isu dan kepentingan yang saling tumpang tindih. Ada masalah sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara arsitektur, maka dia sebetulnya seperti sebuah abstraksi, sebuah hasil saringan dari bukan cuma sekedar laku estetis, melainkan juga etis. Ada pertimbangan-pertimbangan etis di situ. Nanti kalau tidak jelas kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Jadi seolah-olah ada dua realm, satu di media, satu lagi di dalam kota. Karena kota itu betul-betul sebuah jaringan yang kompleks, dan kompleksitasnya itu yang harus dihadapi sebetulnya oleh arsitektur. Ya, terus sementara kontemporer itu sendiri apa? Di dalam kata itu bukan cuma tersirat atau tersurat, tapi tersyarat. Segala sesuatu yang kini sedang dan berlangsung. Jadi kita tidak hanya kalau kita bilang kini gitu, dia kini, tapi segala yang kini itu seperti berkisar di antara kita, sehingga sulit untuk menjelaskan sebetulnya. Kan kalau kita berada di dalam sesuatu yang bergerak, maka kita sulit untuk menjelaskan apa itu yang bergerak itu, dan itulah sebetulnya yang disebut dengan kontemporer. Nah, apalagi begitu sudah digabung arsitektur kontemporer Indonesia itu seperti apa, itu kemudian menjadi satu masalah tersendiri menjabarkannya. Tapi saya mau tarik lagi lebih jauh ya. Jadi kalau kita bicara mengenai arsitektur, maka dia adalah produk atau objek. Arsitek adalah produsen atau aktornya atau subjeknya, dan lakunya, kegiatannya itu adalah praktik arsitektur. Ini saya mau tarik ke yang sini, praktik arsitektur, karena mau tidak mau pada saat kita bicara mengenai arsitektur
yang lebih dulu adalah prakteknya. Dan tidak bisa dihindari bahwa arsitek adalah sebuah profesi yang berorientasi pada klien. Jadi kita tidak bisa bekerja kalau kita tidak punya klien, apapun yang terjadi. Tapi kalau kita bicara mengenai praktik arsitektur, apalagi bila kita mengaitkannya dengan apa yang ada di media, maka seolah-olah kita bicara hanya arsitektur yang merupakan hasil dari sebuah praktik yang melayani spesifik klientel atau klien-klien tertentu saja. Sementara kalau kita lihat ke kota, ke kondisi kota, kita seperti melihat ada satu klien lagi yang lebih besar. Jadi kita bisa lihat bahwa ada dua macam klien di sini. Satu yang spesifik klientel, satu lagi adalah klien yang lebih besar. Dan jangan lupa bahwa kalau kita bilang arsitek, maka seharusnya arsitek itu adalah sebuah profesi di mana di dalamnya terkait tanggung jawab yang tidak hanya pada pemberi tugas atau klien, tapi terlebih lagi pada masyarakat luas dan lingkungan hidup secara tunggal. Kalau kita bicara dengan Pak Han Awal adalah salah seorang arsitek senior yang meletakkan dasar untuk asosiasi profesi kita, maka menurut Han Awal, klien yang lebih besar itulah yang harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh, atau super klien istilahnya, klien super. Oke, ini sebenarnya klise sekali ya. Jangan-jangan memang ada arsitektur dengan A besar dan ada arsitektur dengan A kecil. Tapi kita lihat. Nah, sekarang pertanyaannya lalu begini, kenapa terjadi kondisi di mana praktek arsitektur kita tidak mencakup masyarakat dan lingkungan yang lebih luas? Kenapa justru yang selalu kita lihat adalah arsitektur yang hanya melayani spesifik klientel atau arsitektur dengan A kecil tadi? Ada dua sebab. Yang pertama adalah ada beberapa sebab. Yang pertama dari sisi intern arsitek dan industri arsitektur yang terkait. Yang pertama adalah data. Kita kekurangan data yang diperlukan untuk membangun arsitektur secara komprehensif. Nanti saya tunjukkan. Dan berikutnya adalah media. Ada exposure yang tidak berimbang dari media mengenai praktik arsitektur kita dan kondisi masyarakat, dan ketiadaan kritik yang sehat. Nanti juga kita bahas lebih lanjut. Sehingga itu mengakibatkan pemahaman yang keliru mengenai apa itu arsitek, lingkup pelayanannya dan sebagainya, bukan hanya pada orang awam, tapi justru pada kalangan arsitektur itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah hambatan birokratis, itu juga nanti kita jelaskan lebih lanjut. Terus, oke. Kalau kita lihat dari data ya, data ini saya dapat dari laporan IAI di sidang di Akasia 2016. Anggota IAI itu ada 16.000, anggota profesionalnya ada 3.000 sekian, anggota biasanya ada 12.000 sekian, dan student membersnya ada sekitar 101 orang. Saat ini jumlah yang bersertifikat dan terregistrasi adalah 3.000 sekian, dan angka itu terus bertambah kurang lebih 6 orang per bulannya. Tapi IAI tidak punya data tentang praktik yang dilakukan oleh arsitek-arsitek kita, sehingga kita tidak tahu berapa besar cakupan proyek komersial, berapa besar cakupan proyek residensial, dan berapa besar cakupan proyek-proyek publik. Akibatnya apa? Saya jelasin. Proyek-proyek publik itu adalah juga berarti bangunan-bangunan pemerintahan maupun proyek-proyek sosial ya.
seperti proyek-proyek pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagainya. Nah, ketika kita tidak mempunyai data mengenai cakupan profit, maka tidak ada kepekaan yang proporsional pada praktek kita. Sejauh mana profesi ini telah menjalankan tanggung jawab moralnya pada klien yang lebih besar, yaitu masyarakat dan lingkungan. Selain itu, kita juga tidak tahu potensi yang ada, apakah itu di APBD ataukah di APBN. Maksudnya kita tidak tahu sebetulnya pemerintah itu punya rencana apa untuk proyek-proyek publik, seperti misalnya berapa banyak rumah susun yang akan dibuat, berapa banyak sekolah yang akan dibangun, berapa banyak pasar tradisional yang akan dibangun, berapa banyak rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, lapangan terbang, pelabuhan untuk kapal dan sebagainya. Itu kita tidak punya datanya. Atau kalaupun ada semacam ada semacam operasi yang segmented antara institusi pemerintahan dengan asosiasi profesi kita. Berita-berita memang banyak ya, tapi lagi-lagi ini kemudian menjadi satu tugas dari asosiasi profesi untuk melakukan terobosan-terobosan ke lembaga-lembaga pemerintahan supaya ada akses kerjasama yang lebih baik. Ini ada beberapa berita mengenai proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian media itu exposure-nya tidak berimbang dan ada ketiadaan kritik yang sehat. Mungkin saya jelasin dulu sedikit mengenai apa itu definisi dari kritik arsitektur. Kritik arsitektur adalah sebuah tindakan untuk menulis atau berbicara mengenai bangunan. Bisa dibaca di situ bahwa kritik arsitektur itu berbeda dengan descriptive writing, karena di dalam descriptive writing itu kita hanya menjelaskan sesuatu apa adanya, sementara di dalam kritik itu kita terlibat di dalam debat akademis, dan di sini kita harus menyiapkan argumen-argumen dan bukti-bukti untuk mendukung pendapat kita. Jadi kita harus beropini. Ya, bisa dibaca sendiri. Dan yang paling penting dari kritik arsitektur adalah bahwa kritik arsitektur itu tidak membahas arsitektur sebagai sebuah objek yang eksklusif. Kritik arsitektur justru harus mampu menunjukkan bahwa arsitektur yang patut dibahas ini beberapa terbitan rutin arsitektur di Indonesia, tapi saya terus terang tidak update lagi karena ini risetnya saya lakukan di 2012-2013 gitu. Jadi mungkin ada yang sudah hilang justru. Kinesia tentu masih ada. Sekarang kita lihat statistiknya ya. Di Kompas Mei 2012, opini atau kritik itu sekali tidak ada. Ini sepanjang bulan Mei ya. Kemudian advertorial itu sekitar 8 artikel. Kemudian tips-tips itu 16 artikel, dan kemudian reportase 17 artikel. Bisa kita lihat bahwa ini betul-betul tidak proporsional. Berikutnya iklan ya, iklan yang disamarkan sebagai artikel. Kemudian ini Tempo sepanjang 2011, opini 1, advertorial nggak ada, tips nggak ada, tapi reportase 15 artikel. Kemudian Asri, ya. Kemudian Tutor Art, ya. Nah, sementara kalau di luar negeri itu kritik arsitektur mempunyai ruang di media-media umum. Bahkan Pulitzer Prize untuk kategori criticism itu menganugerahi 6 orang kritikus arsitektur. Dan kritik arsitektur sampai sekarang ini masih ada nih. Masih ada di media-media umum. Ya.
e-magazine ya, atau majalah-majalah elektroniknya, bobot atau mutu dari kritiknya juga cukup baik. Ini untuk khusus untuk arsitektur itu ini, kemudian kota itu ini, yang lebih cross boundary, nanti bisa dicek sendiri. Sangat berbeda dengan apa yang kita temui di Indonesia. Ini salah satu contoh dari bahasan yang ada di field architecture ya. Menarik sekali kalau kita lihat bagaimana mereka meletakkan arsitektur di dalam konteks kota. Judulnya juga menarik-menarik. Nah, kalau kita bicara media, maka sebetulnya kita nggak hanya bicara media cetak dan media elektronik, tapi juga pameran. Untungnya di sisi pameran, karena pameran itu kan tujuannya sebetulnya juga sama ya, menyampaikan satu isu dan membangun sebuah wacana. Untungnya untuk pameran kondisinya lumayan membaik. Beberapa pameran mulai mengambil tema kuratorial yang lebih esensial daripada sekedar keterampilan orang bentuk dan ruang. Maksudnya nggak cuma memamerkan, mengumpulkan misalnya 10 arsitek, terus kemudian ya udah kamu sumbang karya, kemudian kita pameran sama-sama, udah tidak seperti itu lagi. Kalau dulu-dulunya pada waktu arsitek muda Indonesia pertama kali muncul, sistem pamerannya seperti itu. Jadi kuratorialnya kuratorial gotong royong gitu, karena yang teman boleh ikut pameran gitu ya. Ini bukan karena saya kuratornya maka ini saya beri contoh, tapi memang yang lumayan memiliki bobot kuratorial yang baik menurut saya. Sebenarnya agak enggak ini ya, pameran sendiri tapi nggak apa-apa. Oke. Ini adalah Venice Architecture Biennale 2014 Pavilion Indonesia. Di situ Indonesia pertama kali ikut, dan kebetulan tim saya memenangkan sayembara terbuka untuk kuratorialnya, dan kami memilih kuratorialnya itu ketukangan kesadaran material. Pada saat bicara tentang ketukangan, maka kita bicara soal proses membuat. Biasanya kan kalau kita bicara soal arsitektur, maka kita bicara mengenai produk, tapi tidak pernah melirik ke the making-nya. Nah, di dalam ketukangan ini kita mencoba melihat proses membuat yang terkait erat dengan material. Mungkin saya tadi lupa menjelaskan bahwa tema Venice Architecture Biennale 2014 itu adalah tentang sejarah, dan tugas dari kurator utamanya adalah masing-masing negara diminta menceritakan 100 tahun modernitas di masing-masing negara peserta, dan kami memilih ketukangan sebagai sebuah pintu masuk untuk menceritakan 100 tahun sejarah arsitektur di Indonesia. Ketukangan itu tidak sama dengan pertukangan ya. Kalau pertukangan itu kita bicara mengenai keterampilan, tapi kalau kita bicara ketukangan maka itu meliputi pengetahuan kita mengenai material yang kita gunakan, perkakas yang terlibat di dalamnya, kemajuan teknologinya, karakter dari material yang tersebut, sumber dayanya, lifetime-nya dan sebagainya. Dan ada etos kerja yang mengiringi proses tersebut, sehingga kualitas lebih diutamakan ketimbang efisiensi. Jadi kurang lebih seperti itu ketukangan. Ya. Nah, ini video. Enggak, ya udah nggak apa-apa, nanti kalau yang mau lihat kita bisa saya bisa putarkan lagi. Tapi kita dapat 500 meter persegi, dan kemudian di situ kami isi kaca, yang di atas kaca itu kami sorotkan proyeksi dari 6 material yang digunakan, yang paling banyak digunakan di dalam arsitektur di Indonesia, yaitu batu, bata, beton, kayu, baja, dan bambu. Oke. Tahun lalu kami juga saya diberi kesempatan untuk menjadi kurator pameran Indonesia di Frankfurt, bekerja sama dengan Deutsches Architektur Museum.
kami memilih tema yang selalu relevan dan semakin relevan hari ini dengan kondisi lingkungan hidup kita yang berantakan, yaitu mengenai tropicality. Dan ternyata dari hasil riset kita tahu bahwa tropikalitas itu adalah satu bahasan yang bahkan sudah marak dibicarakan sejak zaman kolonial 1800-an sampai hari ini. Dan untuk menceritakan sejarahnya, maka kami membuat timeline yang panjang sekali di bagian dalam sini. Sementara di bagian luarnya kami memilih 12 project. Ini adalah open entry. Kami memilih 12 project yang kami pikir memiliki inovasi di dalam menanggapi iklim di hari ini, dan strategi-strategi yang digunakan itu menarik untuk diceritakan ke masyarakat negara lain. Ini salah satunya rumah baca Manhattan Diana di Bandung. Dia menggunakan sesedikit mungkin kaca, karena kaca itu adalah satu material yang embodied energinya paling besar. Dan dinding-dinding yang digunakannya sebagian besar bernafas karena dari anyaman. Dan untuk mengerjakan anyaman itu dia mempekerjakan banyak tenaga kerja setempat yang sebetulnya bukan ahli, tapi kemudian dididik untuk mampu melakukan pertukangan. Jadi ada beberapa isu sekaligus yang dibicarakan di sini, selain dari bagaimana menghadapi climate benar-benar dan baik, tapi juga bagaimana memberdayakan penduduk setempat. Ya, berikutnya, ini satu proyek yang sangat menarik, Kine Forum Misbar di Monas waktu itu, tapi sebetulnya dia portable, bisa digunakan kemana-mana. Ini bioskop yang terbuka, kalau hujan atau gerimis bubar, makanya namanya Misbar. Dan ini sebetulnya betul-betul satu perayaan terhadap iklim tropis ya, di mana hanya bisa di negara-negara tropis kita menyelenggarakan bioskop secara terbuka seperti ini. Ya tentunya ada drive-in ya, tapi drive-in itu kan kita harus ada di dalam mobil gitu. Kalau di sini kita bisa tiduran di rumput, duduk-duduk di dalam terbuka. Ya, terus masih meneruskan yang tadi, kenapa ada gap yang demikian besar antara arsitektur untuk spesifik klien dengan arsitektur untuk masyarakat yang lebih besar, yaitu hambatan birokratis. Buat lembaga-lembaga pemerintahan itu ada sistem pengadaan proyek yang sangat ribet dan tidak transparan, dan sistem lelang yang mencari harga termurah, bukan desain terbaik yang bisa menjadi solusi dari konteks dan permasalahan yang ada. Itu betul-betul menjadi hambatan terbesar. Nah, tapi sebetulnya sekarang ini kondisinya sudah jauh lebih baik ya, karena mulai ada sayembara desain. Biasanya bekerja sama dengan asosiasi profesi kita, IAI. Beberapa sudah dibangun, seperti misalnya Departemen Perdagangan. Beberapa masih dalam proses, seperti sayembara Museum Nasional, Gedung DPR, FBF sudah lewat, dan lain-lain. Nanti saya kasih lihat gambar-gambarnya. Dan ada juga pejabat dan kepala daerah yang sudah mulai berpikiran terbuka, seperti di Banyuwangi itu wali kotanya mengajak arsitek-arsitek di arsitek-arsitek yang bagus untuk membantu membangun beberapa prasarana publik. Demikian juga di Tulang Bawang di Bandung, tentunya teman-teman juga sudah tahu wali kotanya arsitek juga dan suka selfie. Kemudian di Jakarta banyak sekali proyek-proyek yang dilakukan oleh sekarang ini ya, baru-baru ini yang dilakukan adalah hasil kerjasama antara Pemda DKI dengan beberapa arsitek. Dan inisiatif-inisiatif privat yang kemudian diakomodasi oleh instansi terkait, seperti toilet publik di ruang publik. Ini ada cerita yang menarik. Rumah Intaran, Ciliwung Merdeka, International Conference on Village Revitalization, dan lain-lain.
sayembara. Oke. Ini Abodai yang memenangkan sayembara perluasan Museum Nasional. Desainnya sebetulnya sangat sederhana dan fitur yang paling utama justru sebetulnya adalah teras terbuka ini yang disebut beranda kota kalau nggak salah namanya. Kemudian ini adalah pavilion utama Guest of Athens, video mapping, graphic design sama dengan sangat intensif. Nah ini ada beberapa contoh dari proyek-proyek pejabat daerah yang progresif. Ini adalah Taman Bung Karno, desain Andra Martin di ND, Flores. Sponsornya waktu itu adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah Airport Banyuwangi, masih Andra Martin juga. Bupatinya yang meminta langsung. Jadi penunjukan langsung ya proyeknya ya. Jadi proyek pemerintah itu ada dua sistem pengadaannya. Yang pertama adalah penunjukan langsung, tapi itu biayanya minim sekali. Kalau untuk konsultan itu cuma di bawah 50 juta. Sementara kalau lebih dari itu harus melalui lelang, dan lelang itu bukan lelang desain, tapi lelang harga termurah. Itu yang sebetulnya menyulitkan, karena pada akhirnya yang mendapatkan proyek ya yang asal-asalan gitu. Ini musola di Banyuwangi masih oleh Andra Martin. Ini adalah karya Adi Purnomo untuk wisma tamunya. Ya. Nah, ini yang menarik adalah inisiatif-inisiatif privat. Kadang kita menunggu, kok kita nggak dapat proyek ya dari pemerintah. Sementara sebetulnya kita tentu sebel gitu ya melihat halte bis yang buruk, gitu, rumah sakit yang jelek. Tapi sebetulnya tidak ada yang melarang juga kalau kita punya inisiatif untuk menyumbangkan pikiran untuk kebaikan kota. Ya, ini ada beberapa contoh arsitek-arsitek muda yang gelisah. Mereka dengan sadar menolak bergerak di arus besar modal dan bekerja bersama dengan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah nyata dengan kompleksitas yang seringkali melumpuhkan. Beberapa contoh, Rumah Intaran, mungkin kalau ada yang rajin buka Facebook, Rumah Intaran atau Gede Kresna ini selebriti Facebook, sering sekali posting, tapi postingnya selalu menarik. Kemudian ada letanya Ciliwung Merdeka, arsitektur tanpa batas, International Conference on Village Revitalization, dan arsitektur komunitas Jogja. Sebetulnya arsitektur komunitas ini ada di seluruh Indonesia, tapi yang paling aktif yang di Jogja. Oke. Saya nggak akan cerita soal tentang semua, hanya 3 saja. Ada 2 hal yang secara konsisten dilakukan oleh Rumah Intaran, yaitu mendokumentasikan dan menghidupkan kembali pengetahuan dan kualitas lokal. Dan kampanyenya itu melalui media sosial, terutama Facebook, itu cukup gencar dan berusaha mengembalikan arsitektur tidak cuma sebagai gaya hidup, melainkan cara hidup. Ini beberapa hal yang dilakukan, yaitu mendaur ulang kayu bekas sebagai bahan bangunan, revolusi dari dapur, memutus ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan membangun tungku kayu bakar. Jadi masaknya tidak dengan gas atau minyak, tapi dengan kayu bakar. Mengadakan diskusi dengan masyarakat dan Pemda tentang turisme yang berkelanjutan, mengurangi sampah plastik secara ekstrim, dan mengkampanyekan ketahanan pangan. Oke. Ciliwung Merdeka. Ciliwung Merdeka ini sebetulnya adalah satu gerakan yang diinisiasi oleh Romo Saniawan, tapi ada seorang arsitek muda yang terlibat sudah sejak awal, Ivan Mali. Kegiatannya sebetulnya adalah mendampingi masyarakat di Bukit Duri dan Kampung Pulo. Berikutnya adalah International Conference on Village Revitalization. Ini diinisiasi oleh Cindy Susilo Kartono. Kalau tahu Radio Magno, orang yang sama, dia memulai satu upaya mengembalikan kehidupan ke desa dengan cara memperkenalkan
hidup dan potensi-potensi yang ada di desa itu. Jadi kurang lebih sama seperti perjuangannya Rumah Intan. Ya, kepedulian itu timbul karena sekarang ini memang semakin terlihat adanya perbedaan antara kota dan desa, di mana perbedaannya bukan cuma sekedar perbedaan geografis dan lingkup pelayanan saja. Kota itu jasa dan desa itu penghasil barang-barang primer, tapi juga perbedaan kemakmuran. Nah, ini yang ingin diperjuangkan oleh Cindy supaya desa tidak lagi menjadi subordinat dari kota, tapi menjadi sebuah potensi yang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang menarik adalah program toilet publik di ruang publik. Terus terang menarik karena saya salah satu inisiatornya. Oke, menarik karena saya tahu betul bahwa ini betul-betul adalah inisiatif privat, di mana saya senang sekali pergi ke taman-taman publik, tapi nggak bisa lama-lama di sana karena nggak ada kamar mandi, sementara saya beser gitu kan. Jadi saya mulai mengajak teman-teman arsitek bagaimana apabila kita mengusulkan desain toilet di Taman Monas. Monas itu di titik paling banyak pengunjung, yaitu jumlahnya bisa sampai 11.000 orang. Dan pada waktu jumlahnya 11.000 orang itu, maka toilet portable atau toilet temporer yang ada di sana sudah tentu tidak mencukupi. Sehingga akhirnya Monasnya sendiri, seluruh taman menjadi toilet raksasa. Beberapa surat kabar itu memberitakan setiap akhir tahun pasti ada aja anak-anak yang kemudian buang air besar di kolam dan di balik-balik pohon karena ya darurat kondisinya gitu. Nah, ini adalah lokasi di mana kita mengusulkan posisi toiletnya, kita hitung kebutuhannya, dan kemudian kita mencoba mendesain. Ada 10 arsitek yang terlibat, kita cepat aja. Ya, yang dikunci hanya kebutuhan dasarnya, kemudian biayanya, sementara desainnya diserahkan atau dikembalikan ke arsitek. Terus, nanti kalau mau lihat lagi kita bisa kembali. Ya. Nah, itu tadi cerita tentang arsitektur yang sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada perbaikan. Sudah mulai bergeser garis batas antara proyek-proyek yang spesifik klientel dengan proyek-proyek publik, di mana ada gerakan yang terus menerus meluas dari arsitek-arsitek ini untuk terlibat ke dalam masalah-masalah kota. Tapi selain dari proyek arsitektur yang dengan A besar tadi, kita juga bisa melihat bahwa kemampuan desain personal dari masing-masing arsitek itu juga semakin lama semakin baik, dan arsitek-arsitek dari generasi yang lebih muda itu menunjukkan kematangan yang kita bisa bilang nggak kalah dari seniornya. Beberapa nama seperti SUB, Nataneka, Studio Tonton, Tantiklang, Evan Adiwira, di Associate, Agoda itu sangat baik. Jadi ini saya cuma kasih contoh beberapa proyek dari SUB. Selebihnya kalian bisa cari sendiri di Google. Contoh-contoh proyeknya banyak karena mereka sering masuk di media. Ini adalah boleh kembali lagi proyek dari SUB. Ada satu rumah kecil di Bintaro yang mereka beri nama greenhouse karena dinding-dindingnya memang tidak dicat, jadi menggunakan batako yang berwarna abu-abu. Rumahnya sangat kecil, kalau kita lihat denahnya, boleh balik lagi. Ya, betul-betul sederhana. Tapi kunci keberhasilan dari desain ini adalah fleksibilitasnya, di mana ruang-ruangnya dibuat ruang-ruangnya bisa dialternate. Ya, ini tampak depannya, dan ini
di sisi dalamnya, semuanya dibikin terbuka sehingga kelihatan luas. Ini di dapurnya kalau ditarik jadi meja makan, kemudian dinding ini apabila ditutup dia bisa jadi kamar tambahan di bawah. Kalau enggak ya dia jadi lindung. Terus demikian juga di atas kamar tidurnya. Ini salah satu lemari ini sebetulnya pintunya menuju ke kamar mandi, dan kalau ini ditarik di atas bisa jadi sebuah ruang tambahan. Itu kamar mandinya masih ada penghawaan dan pencahayaan alami yang baik sekali. Ini satu proyek yang menarik lagi, satu marketing building dari sebuah developer namanya Kamaladu. Konsepnya sederhana sekali. Kalau kita ke marketing gallery atau marketing office dari satu developer, biasanya kita akan ketemu dengan satu bangunan yang boxy, kemudian kita masuk ke dalam ruangannya dan ketemu dengan market, dengan sales dan marketingnya. Konsepnya ya, sederhana karena sebetulnya kita di situ nggak ketemu dengan sebuah bangunan yang boxy, tapi justru terbuka. Hanya ruang-ruang tertentu yang ruang-ruang dealing yang di ACE. Prinsip strukturnya sederhana, grid biasa, tapi lantainya diputar sehingga menghasilkan bentuk yang menarik sekali. Potongannya. Jadi lebih banyak ruang terbukanya ketimbang ruang tertutupnya. Dan bentuknya sangat dinamis, kita bisa lihat. Padahal strukturnya betul-betul sederhana. Nah, itu tadi beberapa contoh. Kita bisa lihat bagaimana praktik arsitektur kita bergerak dan arsitektur seperti apa yang dihasilkannya. Pada akhirnya memang kalau kita bicara soal arsitektur kontemporer, arsitektur kontemporer mau tidak mau adalah arsitektur yang inklusif, yang menyadari posisi dan perannya dalam pergulatan berbagai macam isu dan kepentingan yang saling tumpang tindih. Terus dan meskipun kita masih melihat arsitektur yang gimmicky, yang pura-pura miring, pura-pura seperti gunung, gitu. Tapi kita tetap bisa lihat arsitektur karya dari arsitek-arsitek Indonesia yang secara aktif memperluas spektrum prakteknya ke ranah pelayanan publik yang bukan saja terampil mengelola ruang, tapi juga lebih peka pada konteks dan permasalahan hari ini. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau komen, silakan. Ya. Ini yang sebetulnya saya hindari pada saat saya mencoba memformulakan bagaimana saya harus bercerita atau harus berbicara mengenai arsitektur kontemporer Indonesia. Saya menghindari membicarakan pertama-tama mengenai arsitekturnya. Karena itu saya justru step back ke belakang membicarakan mengenai prakteknya. Jadi lampunya yang lebih kita bahas, karena kalau kita bahas mengenai arsitekturnya langsung, maka mau tidak mau nanti akhirnya kita terpaksa membahas tentang bentuk, begitu. Padahal sebetulnya yang kontemporer, gitu ya, yang kontemporer itu kan sesuatu yang bergerak, yang masih berlangsung, gitu. Dan itu yang dihadapi oleh arsitek mencari solusi atas penugasan yang diberikan kepadanya, sehingga memang agak sulit kalau kita kemudian mau memformulasikannya menjadi satu gaya gitu. Yang bisa kita pinpoint justru adalah lebih ke konteksnya gitu. Katakan apa yang kita hadapi hari ini. Kalau ditanya mengenai arsitektur kontemporer hari ini, maka salah satunya yang bisa saya katakan adalah
justru arsitektur yang peka terhadap keterbatasan sumber daya material alam, gitu. Misalnya itu, tapi itu salah satu saja, gitu. Yang lain adalah arsitektur yang mampu berbicara untuk mengatasi kepadatan kota, gitu. Jadi saya mencoba menawarkan sebuah pendekatan lain untuk membahas mengenai arsitektur kontemporer. Jadi bukan dari bentuk, tapi dari isunya. Gitu. Saya di sini menarik kesimpulan bahwa kontemporer itu adalah satu gabungan yang mengaitkan atau menarik isu-isu kekinian gitu. Andai kata mungkin saya maksud pertanyaan saya itu menjadi sebagai saya sendiri gitu. Pada saat ini jadi 20 tahun kemudian gitu. Apakah itu masih menjadi sebuah bagian arsitektur kontemporer? Terima kasih. Tentunya kita bicara tentang relevansi antara isu dengan bentuknya gitu. 20 tahun kemudian bisa terjadi kemungkinan isu yang sama kembali lagi gitu, sehingga bisa jadi bentuk yang sama menjadi kontemporer lagi. Tapi tentunya lagi-lagi saya menawarkan selalu ada dialog, selalu ada kritik terhadap sebuah begini kan, style atau bentuk itu kan sebetulnya produk dari sebuah wacana ya. Katakanlah gaya style modern itu kan sebetulnya semacam pembersihan dari era sebelumnya yang penuh dekorasi, penuh ornamen dan sebagainya, sehingga ada semacam kejenuhan dan kemudian orang mulai mencoba mengurangi the excessive dari yang berlebihan itu, dan kemudian keluarlah modernitas dengan kredonya form follow function gitu ya. Tapi kan kemudian ada kejenuhan juga lagi-lagi karena kemudian bangunan-bangunan seperti bisa dimultiplikasi sekian banyak, bisa diterapkan di mana-mana sehingga muncul international style, dan kemudian orang merasa berjarak dengan bangunan itu karena betul-betul hanya seperti mesin gitu, sehingga ada kerinduan untuk memberi personifikasi kepada bangunan, dan kemudian orang mulai membutuhkan dekorasi lagi gitu, keluarlah kemudian ada postmodern gitu. Tapi rasanya tidak ada satu style yang kemudian menjadi abadi, karena ada kebosanan lagi, orang mulai rindu dengan segala sesuatu yang sederhana, sehingga kemudian timbul minimalism gitu. Kalau kita pilih apakah ada kaitan antara modernisme dan minimalisme, secara bentuk ada, karena masing-masing juga berusaha mereduksi banyak hal menjadi sangat esensial. Tapi jarak waktunya dari yang di sini dan yang di sini jauh sekali kan. Dan isu yang memunculkan arsitektur modern dengan isu yang memunculkan arsitektur minimalisme itu betul-betul berbeda. Tapi kalau kita tanya yang kontemporer yang mana gitu, yang minimalisme ini mungkin relevan dengan yang kondisi kita hari ini gitu. Tapi stylenya bisa jadi masih relate ke yang modern. Jadi kalau saya bisa menjawab pertanyaan tadi, style bisa kembali,
Tapi apabila ditanya apakah arsitektur ini kontemporer atau tidak, tentu kita harus hubungkan lagi dengan isu pada saat itu, dan kita harus tetap kritis melihatnya apakah dia memang hanya sekedar sebagai style yang kembali atau betul-betul menjawab isu hari ini. Apabila arsitektur tidak mendapatkan kritik, maka dia akhirnya muncul atau tampak sebagai sebuah hal yang otonom, seolah-olah terpisah dari lingkungan sekitarnya. Sementara fungsi kritik justru adalah mendudukan arsitektur di dalam konteks. Konteksnya itu macam-macam. Paling sederhana misalnya dengan batasan pinggirnya saja. Tetangganya bagaimana sih gitu? Ada perhatian nggak dengan jalan di depannya? Kalau dia bikin bangunan 10 meter gitu, misalnya ada satu rumah ya, dia bikin rumah 10 meter mepet ke pagar depan. Sementara gang di depannya ternyata cuma 3 meter. Ada kepekaan nggak di situ? Nah, kritik arsitektur gunanya justru untuk untuk assess hal-hal seperti ini, mendudukan sebuah karya arsitektur ke dalam berbagai macam jaringan yang ada di situ. Gitu. Dan bukan hanya dari sisi bentuk ya, tapi dari banyak hal. Seperti misalnya kita bisa bicara tentang hujan. Bagaimana bangunan tersebut mengelola air hujan yang jatuh ke bangunan itu. Apakah langsung dibuang mengakibatkan tetangganya banjir gitu, atau diresapkan gitu. Kita bisa bicara dari banyak hal gitu. Apakah arsitektur tersebut memberikan nilai tambah untuk lingkungan di sekitarnya. Misalnya dia menyisakan ruang-ruang hijau di pinggir-pinggir, kemudian ditanami pohon sehingga walaupun tetangga-tetangganya tidak punya taman, tapi bisa mendapatkan udara segar yang dihasilkan dari pohon dan keteduhan dari bayangan si pohon. Sesederhana itu gitu, tapi tanpa kritik, maka arsitektur akan menjadi sebuah objek yang terpisah dari konteksnya, dan yaitu akhirnya tidak memberikan nilai tambah apapun juga terhadap lingkungannya, kecuali terhadap pemilik gedung atau pemilik rumah. Silakan. Kalau gitu sebenarnya saya ingat Bu Imelda pernah bilang kalau kenapa Bu Imelda nggak membuat suatu buku gitu ya yang memang khusus untuk mengkritik. Terus beliau menjawab, karena orang Indonesia itu tidak siap untuk dikritik. Terus menurut Ibu Vivi gimana sih membuat para arsitek itu sadar bahwa kritik itu tuh penting bagi mereka? Ini maupun juga masih ada mahasiswa yang baru, ada teman-teman yang baru, jadi mereka tuh punya pribadi yang siap untuk dikritik gitu. Sebetulnya berarti yang salah adalah pemahaman mengenai kritik ya. Pada saat kita bicara kritik itu kan sebetulnya kita bicara mengenai menilai dan menilai itu menilai atau memberikan opini ya. Dan memberikan opini kan tidak selalu buruk. Justru menurut saya kritik itu harus adil. Kritik itu harus adil. Dalam arti semua hal itu pasti memiliki alasan untuk ada, memiliki sisi baik dan memiliki sisi buruk. Gitu. Dan alasan itu perlu ditinjau supaya kita tidak mengkritik dengan membabi buta. Gitu. Dan satu lagi, selain adil, saya rasa kita juga kritik boleh pedas, tapi pedas berbeda dengan memiliki muatan kebencian gitu. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk menjadi tidak siap, karena kritik itu sesuatu yang baik.
Dan sesuatu yang baik itu selalu harus punya jalan untuk dilakukan. Selamat siang. Saya mau bertanya, jika kita berbicara bahwa kontemporer itu sebuah gaya, sejauh mana sih batas gaya itu bisa kita sebut sebagai kontemporer? Misalnya kita ambil contoh, misalnya sebuah isu itu bila meluas, terus ada sebuah gaya kontemporer yang bisa menyelesaikan itu, tapi gaya itu terus-terusan dipakai sampai rentang waktu yang lama dan ruang yang luas juga. Apa itu masih bisa dibuat bisa kita sebut sebagai kontemporer atau malah budaya? Itu begitu saja. Itu dari awal menghindari untuk memahami kontemporer itu sebagai sebuah gaya. Saya menawarkan sebuah cara bahasan lain yang mendudukan yang kontemporer itu sebagai sebuah isu yang kemudian harus kita respon. Dan bagaimana arsitektur merespon isu yang kontemporer itulah yang kemudian menghasilkan satu bentuk tertentu. Tentunya sebuah isu itu bisa menghasilkan respon yang berbeda-beda, ya kan? Tergantung seberapa besar atau seberapa kuat isu tersebut. Semakin kuat tentu antara respon satu dengan respon yang lain itu punya irisan. Dan irisan itu mungkin yang pada akhirnya di satu masa bisa dibaca sebagai gaya pada masa itu, gitu. Sampai kapan dia bisa bertahan? Kalau kita bicara soal arsitektur kan kita bicara soal satu produk yang lifetime-nya memang panjang. Tapi panjang itu kan dari wadahnya. Tapi bagaimana dia digunakan itu kan bisa berubah. Cukup jelas nggak saya? Ya sejauh isunya, kalau isunya sudah berganti tentu itu mesti dilihat lagi. Saya rasa nggak ada yang bisa secara fix itu disebut sebagai kontemporer, dan kita juga tidak bisa menentukan lifetime-nya atau menentukan batas umurnya, karena yang saya tawarkan adalah respon terhadap isu. Jadi isunya yang kontemporer, bukan arsitek. Ya, kalau saya ulangin balik ngomong yang tadi lagi. Tapi intinya adalah begitu. Saya justru menghindari kita membahas arsitektur kontemporer itu sebagai sebuah saya ingin bertanya, mungkin sedikit berbeda dari yang lain. Tadi kan di slide presentasi Ibu itu ada yang mengatakan kalau arsitek itu tidak tahu berapa sih target dari pemerintah ingin membuat rusun atau semacamnya, ruang publik. Tapi di sisi lain yang saya lihat itu banyak developer, pengembang yang mereka kayak berlomba-lomba dengan kepentingannya masing-masing untuk mendirikan entah itu apartemen atau semacamnya. Nah, Ibu, menurut Ibu tuh gimana sih melihat itu? Lalu sebagai arsitek seharusnya kita itu bagaimana? Sebetulnya kalau saya tadi bilang bahwa kita itu kemudian kitanya menjadi rancu ya, tapi
saya pribadi tidak tahu mengenai potensi proyek yang ada di Indonesia ini sebenarnya berapa banyak. Saya tanya ke IAI juga tidak ada datanya. Tapi mungkin sekali kita bisa untuk proyek-proyek pemerintah mungkin kita bisa cari di APBD dan APBN. Saya coba download APBD DKI Jakarta. Itu rumitnya, bukan rumit sih sebenarnya, tapi bentuknya Excel dan rasanya memang dibuat untuk tidak bisa dibaca. Jadi betul-betul angkanya tuh susunannya tuh betul-betul ribet gitu, yang kalau kita mau cari itu sangat sulit. Tapi saya sempat mendapatkan beberapa, ada pembangunan fasilitas rumah sakit di mana gitu. Itu kan sebenarnya sebuah peluang proyek gitu ya. Nah, mungkin kita bisa dapat datanya juga dari PU, tapi itu belum saya lakukan. IAI juga rasanya tidak melakukan, kalau saya tanya ketuanya juga nggak tahu gitu. Sehingga yang paling mudah proyek-proyek pemerintah itu kita ternyata nggak punya datanya, atau tepatnya IAI tidak punya datanya, sehingga saya bertanya pada IAI juga tidak mendapatkan data tersebut. Tapi mungkin orang lain tahu gitu. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa kita tidak tahu, itu sebetulnya mewakili saya. Ya. Kalau kita bicara soal developer, maka itu kita bicara hal lain lagi, karena ya kota kita itu ada dua kepentingan besar yang mewakili pembentukan wajah kota kita. Yang pertama adalah modal atau kapital, yang aktor-aktornya adalah developer ini. Satu lagi sebetulnya masyarakat yang diwakili oleh Pemda, gitu. Tapi yang kita lihat sekarang ini justru yang lebih kuat itu adalah yang dikendalikan oleh modal. Kalau kita lihat bagaimana kota ini berkembang, banyak sekali yang sebetulnya sangat tidak adil untuk kepentingan publik gitu. Katakanlah ruang terbuka hijau saja. Ruang terbuka hijau di Jakarta itu cuma 9% dari perhitungan yang seharusnya 30%. Gitu. Tapi kalau kita lihat pembangunan mall itu selalu dapat izin, sementara jumlahnya sekarang sudah banyak sekali. Saya belum ngitung berapa luasan mall yang ada di Jakarta gitu. Tapi saya yakin lebih besar daripada luasan ruang terbuka hijau yang ada. Gitu. Nah, bagaimana kita harus merespon ini? Ya memang tugas besar ya. Kalau sendiri-sendiri pada akhirnya yang kita bisa lakukan hanyalah inisiatif privat seperti tadi. Kalau kita bergantung pada kepala daerah atau pejabat-pejabat yang berpikiran terbuka, maka kemajuannya juga akan kecil sekali gitu ya. Yang sebetulnya yang paling benar bisa mengendalikan atau bisa membantu membuat lingkungan hidup yang lebih baik, yaitu regulasi dari pemerintah tentunya. Tapi untuk itu memang harus ada sebuah kerjasama yang aktif antara arsitek dengan pemerintah. Karena itu tadi saya bilang bahwa arsitektur kontemporer adalah arsitektur yang inklusif, di mana dilibatkan banyak sekali disiplin, bukan cuma arsitektur, dan banyak sekali pihak-pihak dengan berbagai macam kepentingan.